Berita darurat. Kecelakaan tanah longsor Aicheng besar TV. terjadi di Gunung Yuanyang. Seorang pria dan wanita dilaporkan hilang di area tersebut. Tim SAR telah menerima laporan dan sedang menuju lokasi. Untuk perkembangan terkini, kami akan terus memberikan update. Sekarang kita beralih ke liputan langsung. Selamat tinggal, sayang. Sayang, hari ini hari pernikahan kita. Aku mungkin tidak bisa pulang. Tidak apa, suami. Aku mengerti. Terima kasih, sayang. Perusahaan sedang di titik kritis. Kau bekerja keras demi aku. Aku beruntung bisa menikahimu. Sayang, jangan bicara begitu. Ada urusan, aku tutup dulu. Baik. Kaki, hari ini hari pernikahanmu dengan kakak ipar. Bagaimana kalau kakak pulang dulu? Serahkan di sini padaku. TAPI. Sedawa Kaki Jenggon Regu. Cepat beri kejutan untuk kakak ipar. Baiklah. Terima kasih, Tian. Maaf merepotkanmu. Hahat, belum puas mencium. Sayang, aku senang bersamamu malam ini. Bagaimana kalau? Kita ke lantai atas? Hahat kau. Jangan kira aku tak tahu niat. Tunggu. Aku merasa ada yang mengawasi kita? Tidak kok. Sayang, pasti kau yang overthinking. Eyo. Biar aku cium. Istriku berselingkuh. Tapi anehnya, di saat ini, aku tak ingin mempertahankan apapun. Yang ada hanya memori kebersamaan kita. Semuanya terasa menjijikkan. Sekarang, dalam hatiku mengko, rencana balas dendam keji akan kubuat istriku mengalami neraka. Onda adalah klien saya kali ini. Butuh bantuan apa? Saya perlu semua interaksi pria ini dengan wanita ini. Dan kontak mereka. Berikan saya laptop dan 10 menit waktu. Raiwaya Chat. 3 tahun lalu. Tak disangka sejak dulu. Mereka sudah berselingkuh. TNY, pria ini Chaijun, cinta pertama istri Anda, masuk klub pendakian. Tak sengaja bertemu istri Anda, mereka mulai dekat setelah mendaki bersama. c'est Jakitu. Setiap kali istri Anda mendaki, dia selalu ikut. Sayang, berita bilang hujan hari ini. Bagaimana kalau batal mendaki? Tak apa, mendaki saat hujan juga seru. Ini hobi terakhirku. Tenang, aku akan hati-hati. Sudah dulu, siapkan makan malam di rumah. Sayang, hati-hati di jalan. Sayang, Maaf suamiku, aku terlalu lelah. Mau tidur di tenda dulu, jangan tunggu aku. baiklah sayang. Gunung dingin, pakai baju tebal. Jangan sampai sakit. Ok, aku paham. Jaya sumiku. Telepon owner klub pendakian.
Besok aku akan datang langsung. TN, YE. Sejauh yang saya tahu, Anda adalah eksekutif perusahaan terbesar di Jiangcheng. Gaji tahunan puluhan juta. Anda. Maksudmu dengan status, tak perlu urus karyawan klub pendaki biasa ini? Kau salah, laki-laki ini siapa? Aku tak pernah anggap dia. Yang ingin kuhancurkan adalah istri yang kucintai 10 tahun, tapi tegas mengkhianatiku. TN, YE. Apa rencana Anda? Bahkan jika cerai lewat pengadilan, dia cuma berselingkuh. Menurut hukum, tetap dapat sebagian besar harta. Bahkan, Menggunakan uangku, kawin lari dengan si pezina? TN, YE. Anda sudah paham. Kenapa masih? Karena aku yakin, dia takkan dapat sesuatu. Bahkan, dia harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Sayang, katakan tak suka mendaki, kok mau temani ke sini? Kemarin kan hari pernikahan kita, tak sempat rayakan. Sebagai gantinya, perlengkapan pendakian, pilihlah sesukamu. Kamu baik sekali. Nona Guan, cari Ahjun lagi? Nona Guan cari Ahjun lagi? Ahjun siapa? Sayang Jenggon Selesenka. Ahjun, cuma staf biasa di klub pendakian. Dia melayani semua orang. Karena aku sering datang jadi dekat. Bos, aku sudah menikah. Jangan bercanda sembarangan di depan suami. Kalian mau beli alat pendakian? Ikut saya. Tunggu dulu. Panggil Ahjun ke sini. Sayang, kamu, maksudmu apa? Maksud APA? Bukannya kamu dikat dengan Ahjun? Sekalian panggil dia ke sini. Bantu penjualannya. Aduh kaget aku. Kukira dia tahu sesuatu. Bos, tolong panggil Ahjamnya. Kasihan juga dia, dikhianati istri sendiri, malah datang dukung selingkuhannya. Datang ya sayang. Istriku. Anak ini kelihatannya kurang jujur. Anda pasti kaki ya? Saya sering dengar SIS Guan menyebut Anda. Kamu juga sering sebut-sebut aku di depan orang. Iya dong, kamu kan suami tersayangku. Aku pasti tak tahan untuk puji-puji kamu di luar. Kamu benar-benar istri kesayanganku. Ada orang lain di sini. Oh ya juga, kalau mesra di depan orang, emang kurang sopan ya. Jun ya, masih jomblo kan? Bagaimana kalau ku carikan pacar? Kalau teres begini, terlalu menyakitkan hatimu. Camus. Jun, ayo antar kami ke area peralatan. Silakan lewat sini. Sayang, kamu paham barang-barang ini? Nggak ngerti. Tapi kan, ada sales di sini. Coba jelaskan dengan baik. Bang YE, maaf kalau jujur. Ngerti barang ini buat apa? Kan percuma saja. Lagian kan kamu nggak mau nemenin dia naik gunung. Siapa bilang? Sayang, dulu aku mengabaikan hobi. Sekarang aku janji, akan selalu temani kamu mendaki. Oh kan? Kenapa? Kelihatan tidak senang? Enggak, bukan begitu. Aku cuma kaget saja. Sayang, katanya sebab kerja teras lembar. Gak ada waktu temani aku naik gunung? Ini salahku. Dulu terlalu fokus ke pekerjaan, sampai lupa hari pernikahan kita. Aku janji gak akan ulangi lagi. Ahjun, pilihkan peralatan pendakian untuk pemula. Aku mau temani istriku naik gunung. Lihat matahari terbit dan terbenam. Sialan, gimana aku bisa genetin istri lo? Gawat kalau gini. Teman pendaki pasti kebocoran. Enggak, Ga Boli. Aku harus hentikan. Sayang, niat baikmu aku hargai. TAPI, jangan sampai karena temani aku. Kerjaan jadi terbengkalai. Keluarga kita mengandalkanmu. Iya nih. Mendaki cuma hobi pribadi. Gak usah dipaksakan. Lagi pula ini butuh tenaga. Kamu kan kerja kantoran. Gak bisa ikut ritme Kak Guan. Baiklah sayang, aku akan latihan dulu. Nanti setelah cukup kuat, baru temani kamu naik gunung. Aku juga menanti-nanti. Nonton matahari terbit bersama. Bisa cari uang emang kenapa? Kian-Kian sudah bilang, lo udah tua lemah. Berani-berani sombong di depanku. Istri lo gak akan bertahan. Harta lo juga akan hilang. Walaupun begitu, aku tetap mau kasih hadiah. Mungkin berguna saat lelah mendaki. Ini villa puncak Gunung Yuanya.
Ini adalah villa puncak Gunung Yuanyang. Benar, cepat tanda tangan. Mulai sekarang ini milikmu. Waduh, pria cupu ini kaya banget. Gak boleh. Villa ini harus kuakali. Sayang, villa ini bernilai miliaran. Kau sungguh memberikannya padaku? Tian, tentu saja, sudah pasti, kau istriku. Walau suamimu tak bisa mendaki bersamamu, setidaknya bisa menyediakan tempat istirahat. Cepat tanda tangan. Sayang, kau begitu baik padaku. Aku tak tahu cara membalasmu. Balas dendam, nanti saat kita mendaki bersama, kita ke villa puncak itu. Sayang, kenapa? Berani pamédia d'apon. Besok ku bawa istrimu ke villa puncak. Maaf ya, Kakang YK. Aku ke toilet dulu. Sayang, aku juga ke toilet. Nyaris ketahuan. Kalau sampai ketahuan, kita seleka. Sayang. Villa yang dia beli untukmu, Zhonggang ke Monopoly. Sayang. Untuk merayakan dapat villa, besok. Hahat, kau buru-buru sekali. Akan ada kejutan besar. Baik. Kejutan. Masih ada kejutan lebih besar. Tanya saja apa yang ingin Anda tanyakan. Tuan YK. Mangapa anda memberi wanita itu? Villa di Puncak Gunung? Memberi? Coba lihat ini. Ini adalah kredit rumah tanpa DP, bunga tinggi. Asalkan namanya tertulis di sana, mulai sekarang. Pinjaman besar seumur hidupnya. Begitu rupanya. Kalau begitu, Tuan Y, mengapa Anda tidak langsung memberikan kontraknya kepada istri Anda? Mengapa repot-repot pergi ke klub pendakian gunung? Pertama, aku ingin si brengsek itu tahu bahwa dialah yang menjadi orang ketiga. Kedua, lihat apa yang terjadi hari ini. Ini. Berita tentang tanah longsor. Benar. Gunung Yuanyang baru saja terkena longsor, jalan ditutup, dan besok akan turun hujan kedua kalinya. Saat itu, pasti akan terjadi longsor susulan. Chai Jun hanyalah seorang salesman klub pendakian gunung, tidak berguna dan tidak punya otak. Hari ini aku membawa Guan Qianqian untuk memprovokasinya di depannya. Jika tebakanku benar, besok dia akan membawa istriku ke villa di puncak gunung untuk bersenang-senang. Saat itu, mereka akan benar-benar terjebak dalam perangkapku. Tuan YK. Apakah Anda berencana menggunakan longsor untuk mengubur pasangan itu? Aku bukan pembunuh. Tapi itu saja tidak cukup bagiku. Tidak cukup, jauh dari cukup. Yang kuinginkan adalah membenar, menghancurkan hati. Qian, barang-barang sudah siap semua. Hati-hati di jalan. Kalau ada masalah telepon aku ya. Sudah cukup sayang, kamu sudah bilang berapa kali? Aku tahu kok. Qian, soal menantu mau belikan villa di puncak gunung, beneran nggak sih? Tentu saja benar. Lalu buat apa masih mendaki gunung? Dia sudah jadi suami kaya raya. Kamu harus lebih perhatian padanya. Iya nih Kian. Dengerin ibu beli baju baru. Malam ini pakai yang seksi. Jangan sampai dia merasa diabaikan. Qian, kamu dengerin bapak nggak sih? Sudah Pak, aku sudah paham. Kian harus tetap hati-hati. Menantu jangan tersinggung ya. Anakku cuma punya hobi ini. Ayah ibu sudah kerja keras akhir-akhir ini. Setelah sibuk ini selesai, ajak kalian ke restoran Villa Puncak. Kita rayakan dengan meriah. Oke, hahaha. Menantu kita ini benar-benar hebat. Kian harus pegang erat-erat dia. Iya dok, sekeluarga kita hidup dari dia. Dasar si gadis itu. Kalau berani kehilangan suami kaya ini, aku patahin kakinya. Guan Qianqian, aku benar-benar tidak sabar. Saat perbuatan mesummu itu terbongkar di depan orang tuamu, ekspresimu pasti akan sangat lucu. Menantu, jangan terus-terusan mengawasi. Putriku pasti tidak akan berbuat nakal. Dijamin tidak akan membuat masalah. Tentu saja, putri yang kami besarkan ini di luar pasti selalu berperilaku baik.
Aku percaya pada kalian. Udara semakin dingin. Ayo kita pulang saja. Baik, baik. Cepat-cepat pergi. Tidak sabar menunggu. Sayang? Dilarang masuk. Ya? Hari ini harus bisa masuk. Sayang, sudah tidak sabar ya? Tentu. Banjir bandang sekalipun, meski gunung runtuh bumi berguncang, Gunung berapi menggadang. tidak akan menghentikan Bawa bua atiku ke villa. Bersenang-senang. Hahat. Jangan macam-macam. Cepat pergi. Ai Greco. Apa yang terjadi ini? Kok hujan deras begini? Pahya. Berita bilang hari ini ada hujan lebat. Bisa menyebabkan tanah longsor. Tidak mungkin. Bagaimana tidak mungkin? Di berita sudah dikatakan. Lalu bagaimana? Kita akan terjebak di sini hari ini. Jangan khawatir. Aku sudah lihat struktur vilanya. Seharusnya cukup kokoh. Sayel. Ada apa, sayang? Kamu bikin kaget. Sayel. Sayel. Kita terjebak di sini. Suamiku pasti akan mencariku. Nanti. Kion. Jangan panik. Suamimu tidak tahu tempat ini. Dia tidak akan cepat sampai. Lagi pula. Tidak bisa. Semua akan terbongkar nanti. Kita masih punya waktu. Tuan YE. Anda minta saya selidiki latar belakang gelap Guan Qianqian. Sudah selesai diselidiki. Baik, selanjutnya, mari kita saksikan pertunjukan menarik. Pertunjukan apa? Pen Durhaka, kehancuran reputasi. Ditinggalkan semua orang. Halo, ini tim penyelamat. Istriku hilang di Gunung Yuanyang. Mungkin kena longsor. Tolong segera selamatkan. Sekarang pembalasan saya resmi dimulai. Sekarang aku mulai balas dendam. Siapa yang minta pertolongan? Saya Rengel. Tolong selamatkan istriku. Ivan, kenapa kamu? Apa yang terjadi? Cepat jelaskan. Istriku hilang setelah naik gunung. Teleponnya tidak diangkat. Cuacanya terlalu buruk sekarang. Harunggu hujan reda dulu. Rengel, tolong selamatkan istriku. Kami sedang program hamil. Kalau dia hamil, terjadi sesuatu. Bisa 2 nyawa melayang. Apa? Tenang saja. Kami tim penyelamat pasti bantu. Samuel Unit, status darurat. Korban kemungkinan hamil. Lakukan pencarian menyebar. Percepat penyelamatan. Tenang saja, kami akan segera cari di gunung. Kamu pulang dan tunggu. Tidak bisa, Rengel. Aku ikut bersama kau. Aku harus pastikan istriku selamat. Tidak boleh ada kesalahan. Nonsense. Tenang saja, kami pasti selamatkan istrimu. Antar TNY pulang. Yang lain ikut saya. TNYE. Saya tidak paham. Apa tujuan semua ini? Tujuannya menghebohkan semua. Nanti, semua media di Jiangcheng akan berduyun datang. Masalah pasangan terlarang itu akan terbongkar ke publik. Percayalah. Untuk istriku yang sombong, ini lebih menyakitkan dari mati. Haitian News melaporkan untuk Anda. Terjadi longsor besar di Bukit Yuanyang. Ini Kiara News. Kami putarkan berita darurat. Ada ibu hamil terjebak di Bukit Yuanyang. Tim penyelamat sudah bergerak. Shenzhen News melaporkan. Suami korban sudah tiba di lokasi. Kondisinya stabil saat ini. Tuan Ye, bisakah jelaskan kronologinya? Tuan Ye, bisa ceritakan perasaan Anda? Tuan Ye, Ada kabar terbaru tentang istri Anda? Tuan Ye, apakah ini rekayasa tentang istri Anda? Atau Tuan Ye, Anda. Menantu, di mana putriku? Ebio. Kian ada di sana. Menantu, Ten Angla. Mana mungkin aku tenang? Jika Qianqian celaka, masih bisa mendapatkan menantu kaya?
Guan Qian, kau benar-benar menyedihkan. Di saat seperti ibumu malah mikir keuntungan daripada keselamatanmu. Menantu, ibumu terlalu khawatir akan keselamatan Qian, jadi sempat emosi. Cuma emosi sesaat. Bagaimana mungkin aku menyalahkan ibu? Ini semua salahku, Bu. Seharusnya aku menghentikannya naik gunung. Ini salahku. Ini bukan salahmu, menantu. Ini karena Qian terlalu nekat. Cuaca begini masih nekat mendaki. Nanti setelah kami menyelamatkannya, akan kuberi pelajaran atas kebandelannya ini. Anak ini harus diberi peringatan. Bikin masalah besar begini. Mempermalukan keluarga Guan. Qian, sungguh ingin ku perlihatkan wajah asli orang tuamu ini. Ayah, ibu, mendaki satu-satunya hobi Qian. Dia tidak bermaksud begitu. Sekarang yang paling penting adalah segera menemukannya. Sayang, kita harus berpisah nanti. Jangan sampai suamiku melihat. Apa perlu segitunya? Calo perluberi ultimatum. Harta keluarga ini separuhnya hak. Ah, kamu tidak mengerti. Pokoknya ikuti rencana. Kita harus cepat pergi. Guan Qian. Tunggu. Kau dengar suara aneh tadi? Qian. Cepat pergi, sebentar lagi hujan. Tidak ada. Jangan takut. Saya, itu cuma suara hujan di jendela. Tapi aku tetap merasa ada yang salah. Suamiku belum juga menelepon. Kalau dulu ada masalah seperti ini, dia pasti langsung menelepon. Mungkin dia lupa saja. Tidak mungkin, suamiku paling sayang aku. Dia selalu memikirkan aku setiap saat. Basa-basi lagi. Dia mencintaimu tapi kau tetap mengkhianatinya. Sudah. Sayang, jangan paranoid terus. Menurutku, dia mungkin sama sekali tidak tahu. Perkataanmu masuk akal. Tapi kita harus segera pergi. Nanti kalau orang serhanya melihat, kita akan susah menjelaskan. Sayang, hujan deras di luar ini. Kita pergi juga tidak aman. Lebih baik kita diam di sini. Tunggu genre d'Abaru Pergi. TAPI. Sudah. Jangan. Tapi. Lagi, tempat ini sangat lagi pula ini villa pribadi. Siapa yang bisa menemukan? Sampai sekarang belum ketemu. Kalian berani sekali ya. Banjir bandang sudah datang. Masih berani bersembunyi di villa. Hello, Kongren. Aku ada petunjuk. Menurutku, Qian mungkin bersembunyi di villa puncak gunung. Ini tidak benar, menantu. Bukankah Qian pergi mendaki gunung? Kenapa ada di villa? Ebio, sudah mencari di seluruh area gunung, tapi tak menemukan Qian, kecuali dia sudah. Kalau tidak, pasti dia sudah lebih dulu bersembunyi di villa puncak itu. Tidak mungkin. Qian masak ganang antak. Ada apa, Ibu? Tidak apa-apa. Ibu baik-baik saja. Menantu, jelaskan maksudmu. Qian masuk gunung. Ada tujuan lain? Tidak. Jangan carry masalah. Ayah, Ibu, selagi cuaca cerah, kita harus segera mencari. Ayo kita cari di gunung. Menyelamatkan Qian prioritas. Nyaman sekali. Pahya. Cuaca sudah cerah, kita harus pergi sekarang. Bu, tidak perlu buru. Lihat, sudah lama tak ada yang datang. Hari ini aman-aman saja. Kamu hanya menakuti diri sendiri. Lagi pula. Bukankah kamu ingin cerai dari suamimu? Siapa itu? Saya, Pak, saya ingin memberitahu, longsor di luar sudah reda. Bapak dan Tuan bisa kembali. Dasar pelayan berisik, bikin kaget. Ngapain melotot? Pergi sana. Apa-apaan ini? Ayo pergi. Santé saillant. Cuma salah paham. Bagaimanapun juga, kita harus buru-buru. Oke. Aku ikut. Tapi, soal yang kita bicarakan dulu, sudah dipikirkan? Itu tidak bisa terburu-buru. Suamiku sehat-sehat saja. Kalau tiba-tiba celaka, pasti ada yang curiga. Warisan dia nanti bakal jatuh ke tangan. Ngetok-ngetok apaan? Bukannya suruh pergi? Sayang, ini aku, sayang. Sayang, kamu di dalam? Sayang. Kami khawatir sekali. Lebih baik kita hadapi dia. Qian buka pintu. Jangan diam saja. Benar, Qian.
Cepat keluar dong. Ayah ibu kok datang? Banyak sekali orang. Hancur. Kyong, ini. Chaijun, Sipat pergi. Jangan sampai mereka lihat. Nanti semua hancur. Sepedin. Sayang, kamu terluka? Jangan panik. Aku segera menyelamatkanmu. Kuan Yi. Berhenti menghancurkan, Ye Fen. Sayang, tolong jangan dihancurkan lagi. Sayang, jangan khawatir. Aku segera masuk. Tunggu. Ini sepertinya tidak benar. Bukannya wanita ini kena longsor? Kenapa terlihat sama sekali tak apa-apa? Iya juga. Dia juga tidak terlihat seperti pendaki. Lebih mirip kencan di villa. Kalau ini benar, ini akan jadi skandal besar. Jangan asal bicara. Benar, anakku selamat dari kecelakaan gunung. Susah payah diselamatkan. Masih kalian fitnah dia. Kami bisa menuntut kalian. Kakren. Tadi lihat sosok di koridor, ada yang lari lewat sana. Pasti dia ada kaitannya dengan ini. Cepat tangkap orang itu. Ikut aku. Jenggen, ini salah paham. Tadi hanya aku di sini, tak ada orang lain sama sekali. Kak Ren yang pengamatannya tajam, masa tidak melihat sesuatu? Ayo pergi. Sayang, maksudmu APA? Apa kau curiga padaku? Wanita, sudah berhenti berpura-pura. Menantu, kamu mau apa? Yifan, berani-beraninya kau memukulku. Kau pikir aku tidak boleh memukukmu? Aku khawatir akan keselamatanmu. Kubawa banyak orang untuk menyelamatkanmu. Tapi hasilnya? APA yang kau lakukan ini. Suamiku, bikin begitu. Aku benar-benar terjebak longsor saat mendaki. Jadi sembunyi di sini. Benar-benar tidak ada hal lain. Suamiku. Benar, menantu. Apa kau tidak salah paham? Benar, menantu. Jangan sembarangan tuduh putriku. Dia baru saja dalam bahaya. Kau tidak peduli padanya pun tak apa, tapi malah menuduhnya. Aku baru saja selamat. Malah dituduh suami sendiri. Tuduhan palsu. Kau benar-benar tidak tahu malu. Guan Qian. Kau pakai celana training keluar. Kok jadi pakai stocking hitam saat mendaki? Tolong panggilkan manajer villa ini untukku. Tanyakan padanya. Perempuan hina ini. Apa yang dilakukannya tadi? Jenggen. Sekarang baru dekat? Jika kubongkar semua perbuatanmu, kau pasti akan mati ketakutan. Menantu, apa maksudmu? Benar, menantu. Putriku benar-benar tidak bersalah. Dia pasti tidak akan melakukan hal yang menyakitimu. Ya, suamiku, percaya padaku. Aku benar-benar tidak melakukannya. Sampai sekarang kau masih membantah. Tidak apa, bagaimanapun drama ini sudah mencapai klimaks. Suamiku, kau, apa yang akan kau lakukan? Apa yang kulakukan? Tentu saja membuat kalian bertiga turun ke neraka. Suamiku, pasti ada kesalahpahaman di sini. Percaya padaku sekali ini, suami. Kami sudah menikah 10 tahun. Masakan kita tidak punya kepercayaan sedikit pun? Benar menantuku, mungkin ini cuma salah paham. Iya menantu, kamu harus percaya Kian. Dia sudah menderita bersamamu bertahun-tahun. Setelah sukses mau meninggalkan Jenggen begitu. Guan Qian, kau kira aku tidak punya bukti kuat untuk menghancurkan reputasimu? Aku akan berdiri di sini. Ambil dan lihat sendiri. Tidak. Suami. Dia yang memfitnahku. Jangan percaya dia. Menantu, wanita ini pasti punya niat jahat. Dia pasti ingin jadi wanita simpanan. Mau menghancurkan hubungan keluarga kita. Wanita simpanan, aku akan menghajarmu. Kalian tidak mau menjaga harga diri. Baik, aku yang akan beri kalian malu. Qian, kau. Tidak, bikin begitu. Ini cuma main-main. Main-main? Lalu ini. Ini juga main-main? Yang ini juga. Semua kuma main-main? Mau kuperintahkan pengawas villa datang. Bersamamu berhadapan langsung. Kian, kamu, apa yang sudah kamu lakukan?
Anak nakal, kamu tahu ada berapa banyak wartawan di luar? Kamu mau mempermalukan keluarga kita sampai habis? Aku, tidak, ayah ibu, aku tidak sengaja. Baik. Tidak sengaja, lalu maksudmu? Kamu dipaksa? Ya, suami. Ya. Orang itu memaksa aku. Suami, aku tidak pernah berpikir mengkhianati. Nyonya masuk villa, langsung berpelukan dengan pria itu, terburu-buru melakukan hubungan intim. Kamu bohong. Kamu bohong. Suami, dia memfitnahku. Kami sangat mencintai satu sama lain. Percayalah padaku. Tergantung durasi dan minat penonton. Klik tombol bagikan. Percayalah kami saling mencintai. Sekarang, masih membantah. Berita besar, istri hilang saat mendaki. Suami melapor, malah perselingkuhan terbongkar. Ya ampun, lebih seru dari drama, jam 8 malam. Headline besok pasti meledak. Ini konspirasi terang-terangan. Tuan Ye sangat cedek. Kenapa harus menunggu besok? Aku akan siaran langsung sekarang. Jangan siaran. Jangan. Benar, menantu. Suruh mereka berhenti siaran. Ini juga memalukanmu. Memalukan kalian? Apa hubungannya denganku? Suami, apa yang kamu katakan? Kita ini keluarga. Tidak lagi. Guan Qian Qian. Mari bersere. APA. Bercerai. Tidak boleh. Sekali-kali tidak. Reputasiku sudah hancur lebur. Bagaimana hidup setelah bercerai, menantu? Tenangkan diri. Masih belum perlu sampai bercerai. Benar, menantu. Kian-kian hanya sesaat tidak waras. Melakukan kesalahan. Cuma melakukan kesalahan yang biasa dilakukan pria. Lagi pula hubungan kalian bertahun-tahun. Bagaimana bisa langsung cerai? Hubungan. Sekarang bicara soal hubungan, saat dia selingkuh. Pernah pikirkan hubungan kita? Sayang, aku sadar salah. Maafkan aku ya. Aku tahu salah. Maafkan aku. Qian sudah begini. Jangan persulit dia lagi. Boleh? Menantu, kami suami istri akan. Pasti jaga Kian untuk tidak akan terulang. Hal seperti ini, lupakan saja ini semua. Aku benar-benar meremehkan. Kelakuan memalukan keluargamu. Sampai sekarang. Masih ingin santai saja. Melupakan masalah ini. Benar? Sayang, maafkan aku. Asalkan mau maafkan. Semua permintaan akan. Kipenuai, ia menantu. Kian begitu tulus. Apa syaratnya? Katakan saat. Ketulusan. Kurasa kalian hanya tidak rela. Nafkah yang kuberikan. Suamiku, kamu bicara apa? Aku tidak tega. Karena perasaan kita selama bertahun-tahun, baru aku rela mengalah. Sayang. Kau masih berani bicara soal mengalah padaku? Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Ayah, dia begini, masih bisa berpura sedih. Wanita seperti ini, di zaman dulu harus dimasukkan ke kandang babi. Sudah. Yifan, kamu sudah mantap mau bercerai dariku? Benar. Baik. Cerai boleh. Tapi setidaknya, berikan ganti rugi harta padaku. Betul, putriku sudah ikutmu bertahun-tahun. Kamu harus ganti rugi masa mudanya. Boleh cerai. Tapi kamu harus berikan separuh harta. Separuh harta? Kalian berani sekali minta itu. Kamu berani minta aku pergi tanpa APA? Yifan, jangan mimpi. Mana mungkin putriku pergi tanpa harta? Jangan keterlaluan. Keterlaluan. Lebih baik kalian cepat tanda tangani perjanjian ini, atau kalian akan menyesal. Baik, Yifan. Kalau kamu mau cerai denganku, boleh saja. Setidaknya beri aku separuh lebih harta keluarga, plus uang kompensasi bulanan. Minimal 30.000 per bulan. Benar. Dana pensiun kami juga, 30.000 tiap bulan. Biaya anak dari pernikahan keduanya, dari pengasuhan sampai nikah, semua harus kau tanggung. Baik. Kura-kura di kolam permohonan masih kalah sama permintaan kalian. Keluarga macam apa ini? Sudah begini masih berani minta segila ini? Iya nih, siapa sangka ini permintaan wanita? Kalian ngerti apa? Aku bersama dia bertahun-tahun, bersiap punya anak laki-laki. Wajar minta sebagian hartanya. Anak dari selingkuhanmu, malah mau kubebani? Mau bagi harta ya? Ayo kita bicara berdua. Qian, jangan sekali-kali lembek. Rampas sebanyak mungkin. Kian, meski bercerai, harus dipalak habis-habisan. Memang tak ada yang tak bersalah. Tenang, ayah ibu, aku tahu batas. Pergi sana, keluar sekarang. Yifan, syaratku tak akan berubah. Kau harus penuhi. Kalau tidak,
Urusan yang kuomongkan dulu, sudah dipikirkan? Itu tak bisa terburu-buru. Suamiku sehat-sehat saja. Ada apa? Asal kita lakukan dengan rapi. Mau lanjut? Kamu sudah tahu aku berselingkuh dan memasang CCTV di villa untuk memantaumu. Qian, kamu benar-benar mengaku sendiri. Sayangku, aku salah. Aku benar-benar Jangan bercerai ya. Bukannya ingin bagi hartaku? Kenapa sekarang ragu? Bukan begitu. Aku sungguh-sungguh sadar kesalahan. Kumohon, maafkan aku. Kamu bukan menyesal, tapi baru takut. Aku bisa memaafkan. TAPI, harus penuhi satu syarat kecil. Bisa. Apa saja, sayang, akan aku penuhi. Syarat apapun dari Siraku. Harap kau ungkapkan siapa pria selingkuhan dan bahwa dialah yang memaksamu, menggodamu, menekanmu selama ini, hari ini bahkan masuk rumah. Sayang kamu, apa yang kau bicarakan? Ini tidak mungkin. Ini akan menghancurkan Jun. Kalian ternyata sangat dekat. Membalas kalian jadi lebih puas. Kamu, rupanya kau merencanakan semua ini. Semua ini rekayasamu. Ini seluruhnya tipu daya. Benar, saat kalian mendaki gunung mesra berdua, kukira bisa mengelabuiku. Saat kalian bersorak, merencanakan perampasan hartaku, menghabisi hidupku. Pernah bayangkan hari ini? Saat kau menatap jurang, jurang pun membalas tatapmu. Yifan, kenapa kau jadi menjerikan? Mengerikan? Aku jadi begini karena siapa? Yifan, sayang, mari kita bicara baik-baik ya. Masalah ini, pasti ada cara lain untuk menyelesaikannya. Apa kau salah paham? Aku tidak pernah sekalapan ingin berdiskusi denganmu. Kau hanya punya dua pilihan sekarang. Pertama, sebutkan nama pria itu. Kedua, aku akan umumkan ke publik. Sayang, aku benar-benar menyesal. Nanti aku bisa masuk penjara. Aku setuju semua permintaan. Aku akan patuh pada aku akan patuh sepenuhnya. Kumohon lepaskan aku. Nah gitu dong. Ini baru istriku yang manis. Istriku yang penurut. Qian, sudah selesaikan urusan? Sudah beres, naiklah. Kian, cepat katakan. Berapa yang kalian bahas? Ayah ibu, maafkan aku. Aku terus-terusan dipaksa, tapi tak berani memberitahu. Ya ampun, masih ada skandal terpendam. Satu berita ini saja belum cukup. Pasti jadi headline berhari-hari. Akan kukatakan semua kebenaran. ITU Chaijun. Dialah yang memaksa. Kamu bohong. Kamu siapa? Berani memaki putriku. Memang dia yang kumaki. Bagus, kau menipuku saja belum cukup, masih mau mencemarkan namaku di depan umum. Qian, sebenarnya apa yang terjadi? Jadi, kau tidak memaksanya? Tentu saja tidak. Dia sendiri yang merayuku. Dia juga mengajakku merencanakan pembunuhan. Omong kosong apa ini? Aku omong kosong? Perbuatanmu mana yang tidak ku ketahui? Awalnya aku ingin menutupi, tak disangka. Comme l'embarquant, ce mieux à Kezala en badaku. Aku tidak mau jadi korban. Aku lapor. Bodoh. Benar-benar bodoh. Aku sudah sangat menderita, hanya ingin menyembunyikan kebenaran. Kau sudah mengatakannya. Apa yang kulakukan ini? Pertunjukan yang bagus. Sebuah pertunjukan yang bagus. Ini semua karenamu. Kau sama sekali tak berniat melepaskanku. Kau hanya ingin melihat pertunjukan kami. Kau yang merancang semua ini. Semuanya. Inilah kebenaran dari semuanya. Ya Tuhan, wanita ini manusia bukan sih? Ya ampun, selingkuh dan mau bunuh suami. Satu demi satu, direbus pun tak cukup. Kalian bicara apa? Aku tidak. Dia yang menjebakku. Kau. Jadi, kau benar-benar ingin membunuh? Suami, aku salah, maafkan aku. Aku tidak mau dipenjara. Guan Qian, kamu tidak pakai otak ya? Kau bersekongkol dengan pria untuk membunuhku. Masih berharap aku menyelamatkanmu? Suamiku, aku tidak berani lagi. Aku akan jadi istri yang baik dan ibu teladan. Kumohon. Kakren, bawa pesanggen ini keluar. Interogasi mereka baik-baik. Jangan. Tunggu dulu, aku tidak terlibat dalam ini. Aku cuma main-main dengannya. Aku tidak menyangka begini jadinya. Chaijun, brengsek kau. Enyahlah kau. Dasar perempuan kotor berani mencakar, awas ku bacok kau.
Semua salahmu. Semua salahmu. Aku jadi mengkhianati suami. Omong kosong. Koyong Merayuku du Luan. Dasar perempuan sundal. Diam. Diam kau. Cubana kau. Sudah cukup. Kakren. Sayang, jangan kejam begini. Aku sudah menderita begini. Kau pikir ini sudah sengsara? Masih ada yang lebih parah. Keluargamu sekarang punya KPR tanpa DP dengan bunga tinggi. Harus bayar 100.000 per bulan. Kau akan menghancurkan keluargamu. Kalian masih bisa lunasi rumah sekarang, tapi dendanya mencapai jutaan. Keluargamu sanggup bayar? Lunasi dendanya 1 juta, atau cicil 100.000 per bulan? Ya ampun, 100.000 bagaimana kami bisa membayar? Astaga. Andai saja. Andai dulu tidak ambil rumah ini. Maisuk Pendra, pikir pelan-pelanlah. Bawa pergi. Lepaskan aku. Dasar brengsek. Pak Ye, kabar terbaru. Guan Qiongqiong sudah bebas. Tapi hutangnya sangat hidupnya sulit. Orang tuanya jual rumah, kabur keluar kota. Tinggal. Qiongqiong membawa. Anak yang tidak jelas asalnya. Mangue sans pas un tukidup. Aku sudah mulai baru. Semua ini bukan urusanku.